kita jumpa lagi di penalaran matematika ya. Nah, ada beberapa soal ingin Bang sampaikan, kita bahas sama-sama. Soal menurut yang dicerita sama yang udah ujian di UTBK yang lalu ya. Nah, apakah nanti seperti ini lagi soalnya? Ya, kita nggak bisa prediksi total, tapi setidaknya soal-soal yang sudah pernah keluar minimal kita pelajari. Jadi kalau keluar yang serupa lagi, jadi adik-adik udah bisa semua ya. Oke, kita langsung aja. Malam ini penalaran matematika. Oke, ini soal pertama ya. Sambil nunggu-nunggu yang lain, ya, Bang Wanda kasih waktu 5 menit. Ya, coba dicoret-coret, dicari-cari dulu sendiri ya. Habis itu baru segera kita bahas. Kalau ada yang dapat, boleh jawab di kolom chat aja ya. Atau mau raise hand, mau di unmute dulu juga boleh. Jadi adik-adik, untuk belajar matematika itu, saran Bang Wanda, kalau ada soal, ya harus dicoba ya. Jadi biasakan kalau ada gambar, kita gambar dulu. Minimal, kita terbayang bentuk soalnya seperti apa. Jadi kalau kita cuma baca aja, baru mikir mau jawab gimana, nanti takutnya makin bingung gitu ya. Oke, ini kira-kira udah 4 menit, 3 menit lah ya, tapi kita bahas saja ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Biasakan adik-adik, yang seperti Bang Wanda bilang sebelumnya, kalau baca soal, langsung dibuat diketahuinya. Apakah itu gambar, apakah itu apapun, jadi baca sambil buat diketahui. Oke, kita baca dulu soalnya. Suatu balok A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kita gambar dulu lah baloknya ya. Kita gambar dulu baloknya. Nah, jadi juga yang kan kalau kelas 3 udah belajar dimensi 3 ya. Semester 1 yang lalu. Jadi kalau gambar bangun ruang kayak ini, ya Bang Wanda yakin kalian juga udah lancar ya. Terus penempatan hurufnya boleh di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Terus di mana kita mulai si A, maka kita mulai si E.
Nah, kalau memutarnya ke kanan, maka EFGH-nya juga ke kanan ya. EFGH. Oke, gitu ya. Nah, kira-kira gambarnya kubus kayak gitu. Terus kita baca lagi soalnya, langsung taruh diketahuinya di situ ya. Panjang AB 12. Oke, tulis dulu 12. Panjang BC 4. Oke. Terus panjang AE 4. Ya, kalau 4 di AE, ya otomatis di GC juga 4. Boleh ya? Nah, terus katanya, seekor cicak pada titik sudut A. Oke, katanya ada cicak di sudut A. Ya, kita anggap ya di sini cicaknya. Gitu ya. Atau kita gambar sedikit lah ya, mirip-mirip cicak. Jadi, nah di sini tuh ya ada ya kayak cicak gitulah. Ya, cicak atau kayak gambar apa gitu. Oke, katanya dan seekor nyamuk pada garis HG itu yang di belakang, ini garis HG, yang berjarak 6 meter dari titik H. Nah, kan dibilang 6 meter dari titik H, berarti karena HG itu 12, maka 6 meternya di tengah-tengah ya. Kita anggap aja N, karena nyamuk. Nah, ininya 6 dari H, otomatis 6 di G. Oke, terus kita baca lagi. Jika cicak ingin menangkap nyamuk, maka jarak terpendek yang ditempuh cicak. Oke, pertanyaan di sini adalah jarak terpendek yang ditempuh cicak. Adik-adik ingat, kalau ditanya jarak terpendek ya, antara dua titik, maka kita harus tarik garis lurus antara titik yang ditanya itu. Jadi contoh misalnya, sebenarnya ini boleh kita jawab, kita tarik titik dari A, ya dari A ke N. Nah, itu terpendek versi soal geometri ya dari A ke N. Tapi di sini ada informasi yang terselubung, sengaja dibuat perumpamaan itu cicak dan nyamuk. Kenapa? Karena di dalam ruangan. Karena cicak itu kan nggak bisa terbang ya. Berarti alternatifnya kita harus buat dia melalui dinding. Berarti kita harus cari jarak terpendek melalui dinding. Misal, contoh nih. Misalnya dari A kita ke E dulu misalnya. Terus dari E baru ke N di atas, boleh. Jadi istilahnya cicaknya manjat dulu ke atas, terus dia baru ke kanan. Atau kita dari A ke H dulu, terus baru ke N, boleh juga. Ya, mungkin mau jalan di bawah dulu cicaknya nih, sampai ke belakang, terus naik ke N. Nah, naiklah dia ke atas, boleh. Jadi intinya di soal ini, kita diminta cari jarak terpendek, tapi melalui bidangnya. Nggak boleh langsung lurus dari A ke N. Nah, jadi dari mana kita tahu jarak terpendek? Adik-adik harus membongkar bidangnya. Ya, maksudnya membongkarkan bidangnya gini. Kalau dia dari A, maka Bang Wanda gambar dulu bidang yang ada A-nya. Salah satunya Bang Wanda ambil yang di sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri itu bidang A, bidang D, bidang huruf H, sudut H, sama sudut E. Adik-adik bisa bayangin gambarnya? Ya, gambarnya yang di sebelah kiri. Kalau di ini dia, A, D, H, E yang di kanan. Nah, karena N-nya terletak di atas, ya, terletak di atas, maka Bang Wanda boleh buat di atasnya tambahan, yaitu sisi E, H, ya, G, F. Di mana si N-nya itu di tengah-tengah lagi. Nah, gitu dia. Itu salah satu alternatifnya. Nah, di mana cicaknya jalan, maka kita langsung tarik A ke N. Nah, itu lihat terpendek. Tadi kita udah lihat salah satu yang kita coba gambarkan dari
A, E baru ke N ya. Nah, kalau tergambar ini A ke E, baru E ke N. Nah, nampak kan? Lebih jauh daripada dari A langsung ke N. Atau tadi kita udah buat dari A ke H dulu. A ke H, terus baru H ke N. Nah, juga masih lebih jauh. Jadi kapan dia jarak terdekat? Adik-adik bongkar gambarnya, terus kita langsung tarik tegak lurus. Nah, kalau sudah tarik tegak lurus kayak gini, ya ujung-ujungnya kita tinggal cari Pitagoras saja. AD-nya 4, HD-nya juga 4, HN-nya 6. Otomatis kita jumpa segitiga siku-siku yang ini panjangnya 10. Gitu ya. Maka kita dapat sama dengan ya akar. Nah, siapa aja di situ si AD kuadrat kita tambah sama DN kuadrat. Nah, tinggal masukin angkanya aja. Berarti AD-nya 4 kuadrat, DN-nya 10 kuadrat. 10 kuadrat 100, 4 kuadrat 16, dapatlah di sini 116. Nah, kita dapat AN-nya 116. Nah, Bang, nggak ada kok jawabannya yang 116. Nah, berarti kita coba ambil alternatif lain. Salah satu alternatif lainnya, kita ngambil dari sisi bawah. Kita ngambil dari sisi bawah. Nah, siapa sisi bawah? A, B, C, D. Nah, gitu. Ya, atau ambil dari sisi depan juga boleh. Oke? Nah, terus karena dia jalannya dari bawah kita ambil, otomatis kita ambil sisi belakang biar ketemu N-nya. Maka gambar lagi sisi belakang. Di atas C ada G, di atas D ada H. Di mana tadi N-nya tengah-tengah. Nah, gitu dia. Nah, mana jaraknya? Cari lagi A ke N. Nah, itulah dia jaraknya. Ininya 6, ini 4, ini 4, sehingga panjang ini jadi 8. Jadi kalau kita cari pakai Pitagoras, maka di sini kita pakai AN sama dengan akar. Siapa aja nih? Berarti HN kuadrat. HN kuadrat kita tambah sama HA kuadrat. Nah, sehingga ini kita masukin aja angkanya. Si HN-nya 6 kuadrat tambah 8 kuadrat. Sebenarnya kalau kita pakai triple Pitagoras langsung ketemu 6, 8 kawannya 10 ya. Nah, jadi bisa kita bandingin. Yang tadi 116, yang ini 10. Mana lebih kecil? Ya lebih kecil 10 karena akar 100 daripada akar 116. Sehingga jarak terpendeknya jawabannya adalah 10 meter. Gitu dia. Oke ya, ini mungkin agak gelap. Ya, di sini lagi mati lampu, mudah-mudahan jaringannya nggak terganggu ya. Nah, gitu adik-adik untuk soal nomor pertama. Nah, adik-adik ada yang mau ditanya dulu untuk soal nomor pertama, silakan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan. Jadi sebenarnya soal-soal di penilaian matematika ataupun kuantitatif seperti yang kemarin, itu nggak susah ya, adik-adik ya. Secara teorinya nggak susah. Cuman yang bikin susahnya di penalarannya saja. Jadi kalau untuk teorinya ya seperti tadi, mungkin cuma Pitagoras aja, cuma jarak dari titik ke titik, tapi yang susahnya itu di bagian penalarannya. Jadi kita kayak soal yang ini tadi kita harus tahu cicak itu jalannya di dinding, bukan langsung terbang dari sudut bawah ke itu ya. Oke, kalau memang tidak ada yang ditanyakan, biar kita lanjut ke soal berikutnya. Kalau nanti waktunya
Enggak Kak, kalau caranya gitu, ya sebenarnya cukup. Kita nggak cukup kan ini karena kita jelasinnya pelan-pelan. Kalau adik-adik udah paham, kita tinggal bongkar, tarik garis, kita gores. Kan itu aja kerjanya tadi kan. Tinggal bongkar sebelah kiri, tarik garis, ketemu Pitagoras. Tinggal pakai rumus Pitagoras. Nah, sebelah kanan juga itu. Karena untuk di penalaran matematika, memang tidak ada cara yang cepat. Gitu adik-adik ya. Kecuali pakai yang di kuantitatif. Masih bisa lah kita pakai cara-cara cepat. Tapi kalau untuk di penalaran matematika, memang sedikit lebih susah. Jadi, nggak muluk-muluk kita harus betul semua. Ya, minimal adik-adik harus dapat di atas 50%. Ya. Oke, gitu Dani ya, kira-kira. Yang lain gimana? Ada Arya, Naura, ada Kartini juga, Liana, Gita, Andre, Feby, sama Laura. Udah oke ya? Kalau oke, biar kita lanjut ke soal berikutnya. Oke Kak, kita udah oke. Ya, nah nggak usah di screenshot, nggak apa-apa. Nanti kayak biasa nanti bangun Dani. Paham nggak? Tapi takutnya nggak cukup waktu nanti untuk Kak. Yang penting latihan, Naura ya. Jadi kalau latihan, mumpung masih ada waktu, nggak usah muluk-muluk harus banyak soal yang dibahas. Minimal kalian rutin bahas soal. Satu hari 2 atau 3 soal, minimal 1 soal. Ya, nggak mesti matematika aja, bahasa Inggrisnya juga gitu, bahasa Indonesia juga gitu. Oke ya, next soal selanjutnya. Nah, ini soalnya menarik juga ya. Adik-adik boleh tes-tes dulu, kayak tadi Bang udah bilang. Matematika itu memang harus dites-tes. Jadi silahkan tes dulu, biar ketahuan nanti di mana kendalanya, baru kita sesuaikan sama jawaban kita. Bang Wanda kasih waktu 5 menit, karena memang bacaannya agak panjang. Setelah 5 menit, ini 20.03, 20.08 langsung kita baca.
Oke, kita lanjut. Nah, ada kawan-kawan itu yang Bang Wanda izin off cam aja lah ya, karena gelap ya, jadinya kayak menakutkan gitu jadi videonya. Oke, ini aja deh biar lebih nyaman. Oke, kawan-kawan, kawannya ada yang dapat nama si Andre ya. Andre dapatnya 8 menit, benar nggak Kak? Kata itu. Oke, kita cek Andre ya. Ada yang dapat 8 menit. Oke, kita baca dulu soalnya. Biasakan kalau ada gambar, eh, kan gambarnya nanti di komputer ya, karena kalian UTBK kan basis komputer. Biasakan buat aja coret-coretan dulu kalau sudah ada nampak gambarnya di kertas, supaya apa? Jadi kalian nanti kalau coret-coret diketahuinya lebih mudah ya, tidak terlalu ribet. Nah, kalau dulu zaman Bang Wanda ujiannya masih di kertas, jadi enak langsung coret-coret di soal ya. Oke, kita baca dulu. Sebuah biang lala, very swell kalau bahasa Inggrisnya. Biang lala itu seperti ya mirip-mirip komedi putar lah ya. Nah, misalnya bentuknya seperti itu lah. Titik P terletak pada ketinggian 35 meter dari permukaan tanah. Nah, karena dia bilang 35 meter permukaan tanah dan kita berhubungnya ngomongin lingkaran, pasti ada hubungannya sama jari-jari gitu ya. Nah, jadi kita bisa asumsikan bahwa 35 meter dari tanah itu dari titik T. Kalau kawan-kawan lihat. Nah, P-nya ke T itu 35. Otomatis kita tahu jari-jarinya 25 ya. Langsung ketahuan jari-jarinya 25. Oke. Terus setiap penumpang biang lala naik dari titik terbawah. Oke, titik D berarti ya, yaitu titik D. Dalam waktu 5 menit, nah, 5 menit, setiap penumpang telah menjalani lintasan sepanjang. Oke, berarti kita buat dulu sedikit di sini. Waktu, ya, ini lintasan. Oke, lintasan. Waktunya katanya 5 menit, terus lintasannya 125 per 4 pi meter. Meternya nggak usah ditulis juga boleh. Sebuah lampu dipasang pada suatu titik di biang lala. Oke, itu kita biarin aja. Nanti ada soal lanjutan ya. Karena biasanya soalnya bisa lebih dari satu. Pertanyaannya, biang lala itu berputar satu putaran dalam waktu berapa menit? Nah, yang adik-adik harus ingat, kalau lintasan, panjang lintasan, berarti kan itu berhubungan sama keliling lingkaran ya. Maka kalau dibilang satu putaran penuh, berarti di sini harusnya 2 PR. Ya, satu lingkaran penuh itu pinggirnya keliling lingkaran. Nah, pertanyaannya ini. Nah, kira-kira pakai rumus apa? Kalau adik-adik yang udah belajar ketemu Bang Wanda kemarin di kuantitatif, teori ini kayaknya udah Bang Wanda ajarin sedikit ya. Ada nggak ketemu? Ini berarti pakai perbandingan ya. Ada perbandingan senilai, ada perbandingan berbalik nilai. Nah, kalau di kasus kita ini itu perbandingan senilai. Di mana jika dalam waktu 5 menit lintasannya sekian, maka kalau waktunya bertambah pasti lintasannya makin panjang. Kalau waktunya berkurang, pasti lintasannya juga makin berkurang ya. Oke, kita tinggal cari X-nya. Berarti kita tinggal buat kali silangnya saja. Oke, yuk kita cari. 5 per X sama dengan 125 per 4 pi per ya 2 pi R. R-nya 25. Nah, yang udah pasti kita bisa coret pi sama pi. 125 sama 25, sama-sama bagi 25, ini 1 dan 5. Gitu ya. Terus 5 sama 5 bisa coret 1, 1. Oke, tinggal kita kali silang aja. Nah, ini kemari aja. X kali 1/4 ya. Berarti ini 1/4 X sama dengan 1 kali 2. Sehingga kalau kiri kanannya kita kali 4, di sini tinggal X dan di sini tinggal 8. Ya, betul kata Andre. Jawaban kita 8 menit. Gitu ya. Mantap. Tadi kalau mau Anda lihat waktunya sekitar 4 menit sekian. Anda jawabnya 8 menit ya.
Oke, ada yang mau ditanyakan untuk soal ini kira-kira? Mungkin ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, nah, Kak mau tanya nih, kenapa itu 25 tapi di soal 35? Nah, di soal 35 itu dihitung dari permukaan tanah. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar ini, permukaan tanah ini kan dari bawah nih. Nampak enggak yang mau ada garis pakai pointer warna merah itu? Nah, dari T ini ke atas itu yang 35. Itu dibilang. Nah, sedangkan di bawah ini udah ada nih 10. Otomatis sisanya 25. Nah, 25 itu dari mana? Dari titik P ke titik D. Yang dimana titik P dan titik D itu kita hitungnya sebagai jari-jari. Makanya kita pakai jari-jari 25, bukan 35. Ya, gitu kira-kira kita. Oke, kamu tanya 2pi-nya itu dari mana ya? Nah, mau ulang sedikit. Karena ditanyanya satu putaran, berputar satu putaran. Oke, mau tanya dulu. Berputar satu putaran. Nah, kalau satu putaran berarti dia setara dengan keliling keliling lingkaran ya, lingkaran. Nah, nggak apa, tanya aja ya. Nah, ingat lagi rumus keliling lingkaran. Adik-adik masih ingat kan? Keliling lingkaran rumusnya 2pi F. Nah, itu dia. Makanya di situ ada 2pi-nya. Ya, R-nya 25. Gitu dia. Oke, tadi siapa yang tanya? Laura. Oke, mau dari hidup lampu nih. Berarti jawabannya itu ya oke. Berarti paham ya Laura ya? Berarti jawaban kita 8. Nah, Bang Wanda kasih satu pertanyaan sama kalian. Uh, tapi nggak ada di PPT ini, tapi pengennya coba kalian cari. Pertanyaan Bang Wanda ini. Bang Wanda tulis di atas ya. Pertanyaannya, kan kita udah tahu tuh, satu putaran uh, satu putaran itu tadi 8 menit. Nah, kalau ada orang naik di D, kan dia bilang tadi naik dari titik terendah, naik dari D. Ya. Maka setelah 20 menit posisinya di mana? Posisinya di mana? Nah, coba tes jawab. Jadi dia naiknya dari D, terus berputar kan? Nah, arah putarnya itu boleh jadi berputar ke C, ke B, ke A, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, setelah 20 menit, maka posisinya di mana? Nah, coba tes jawab.
Nah, kawan-kawan, si Andi udah dapat yang lain gimana? Andi jawabannya titik. Oke, gimana yang lain? Andainya udah dapat di titik B enggak Kak? Katanya tapi dari segi pertanyaannya kayak agak ragu gitu ya, Andre ya. Apakah kita pakai perbandingan senilai juga? Nah, kita lihat sekarang. Jadi, adik-adik, beginilah soal-soal benar matematika. Jadi, satu soal, satu wacana, satu gambar, ya bisa kemana-mana yang ditanya ya. Jadi, kita harus memang menguasai betul-betul maksud keadaan si wacana itu bagaimana. Jadi, apapun diputar-putar soalnya, adik-adik pasti bisa jawab. Oke, Kartini C nggak Kak? Nah, ini dia. Sebenarnya adik-adik, kita kan udah dapat si 8 menit tadi ya. Jadi kita bisa pakai logika aja. Kalau satu putaran berarti dari D putar 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 ke D lagi itu 8 menit. Ya, konstan ya, 8 menit 8 menit. Sehingga kita boleh asumsikan di sininya 2 menit. Betul ya? Di sininya 2 menit, di sini 2 menit, di sini 2 menit. 8 menit balik ke D dia. Nah, sekarang kita tinggal kira-kira ya 20 menit nih. Ya, satu putaran 8 menit. Dua putaran 16 menit. Terus lebih 4 menit lagi. Otomatis setelah 20 menit, posisinya di mana? Di B. Nah, gitu dia. Ya, nggak perlu pakai-pakai ini sebenarnya ya. Kenapa? Oh iya. Jadi kan soalnya sepele. Nah, bisa gitu ya Kak ya. Sebenarnya gini deh, kenapa terlihat mudah? Karena kita sudah jawab soal yang barusan. Karena kita sudah tahu bahwa satu putaran 8 menit. Seandainya tadi satu putarannya eh, kita belum tahu berapa menit, nah jadi kita cari aja dulu gitu ya. Nggak kepikiran sampai sana Kak. Nah, itulah. Makanya kalau kita sudah sering-sering bahas koneksi-koneksi dari yang diketahui ke yang ditanya segala macam, makin lancar. Nah, itu ya. Oke ya, Andre, Dani, Kartini, aman ya untuk soal ini ya. Nah, untuk gambar yang sama, kita jawab soal selanjutnya ya. Itu dia. Kita baca dulu sama-sama. Habis itu kayak tadi, mau Anda kasih kesempatan jawab dulu sekitar 5 menit ya. Misalkan QR adalah tiang dengan tinggi 5 meter. Oke, sesuai sama gambar. Ada tiang yang tingginya 5 meter, atasnya Q, bawahnya F. Jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Oke, ingat tadi di soal ada kata-kata sebuah lampu dipasang pada suatu titik pada biang lala. Nah, jadi anggaplah ada lampu, kita bilanglah lampunya di sini. Ya, kan kalau dia berputar biang lalanya, maka kan lampunya ikut putar juga ya. Putar, dia putar, lampunya putar, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya, di mana, nah, mungkin di soal nggak dibilang di mana, yang ditanya jarak terjauh antara lampu dan titik Q. Maka kalian harus tahu dulu di mana posisi Q, di mana posisi lampu agar terjauh sama Q. Lalu hasilnya berapa jaraknya. Oke ya, dites dulu 5 menit, terus kita langsung bahas lagi.
Oke, gimana? Udah nemu kira-kira jawabannya? Kalian harus baik. Oke, Bang Wanda tunggu 1 menit lagi. Bahas Bang, ya bingung. Oke. Jadi gini, kalau ada suatu titik terhadap lingkaran, ini kalau secara teori geometri ya, kalau ada titik terhadap lingkaran, jarak terdekatnya kalau ditarik dari pusat ke garis itu, dari pusat ke titik itu, maka jarak terdekatnya dari pinggir ke titiknya. Maksudnya gini, ini ada lingkaran nih, ini ada pusat. Nah, kalau ditanya titik terdekat sama si A, ya, jarak terdekat. Ini pertanyaannya jarak terjauh ya, jarak terdekat. Jarak terdekat, maka kita tarik nih B ke A, ini ya. Nah, jarak terdekatnya berarti dari sini. Dari sini. Nah, kita bilang ini si B. Maka jarak terdekat lingkaran ke titik A itu dari B ke A, gitu ya. Jarak terjauhnya kemana, Bang? Nah, kalau kita misalnya ini kan sini, ini kemari kan makin besar ya. Ini kemari makin panjang kan? Ini kemari juga makin panjang. Ini kemari juga makin panjang. Terus ini udah kemari lagi. Nah, makin panjang terus, makin panjang. Garisnya kan, ini terus ke sana terus. Sampai sini lurus nih. Lurus. Nah, dari sinilah yang terpanjang. Kita bilang dari C. Nah, jadi jarak jarak titik di lingkaran yang terjauh sama titik A, kalau kita tarik garis diameter ini langsung ke A, maka dari C ke A itu yang terjauh. Gitu kira-kira gambarnya. Sehingga kalau kita hapus dulu ya. Sehingga kalau kita buat di gambar kita tadi, maka terjauh itu dari mana? Kalau kita tarik dulu si P-nya ke Q, nah terus P-nya kita lanjutin ke belakang. Nah, inilah si lampu terjauh dengan si Q. Gitu dia. Nggak mungkin dekat lagi dari situ. Kenapa? Karena kalau udah kita tarik dari sininya, otomatis ini makin pendek. Nah, makin pendek deh. Kan lampunya putar gitu kan? Nah, jadi 70 meter Bang, sih perkiraan aja. Nah, itu. Oke, kita udah tahu dulu nih. Jadi posisi terjauh itu kalau kita tarik dari pusat ke titik yang ditanya, terus kita teruskan ke belakang. Ya, tapi kalau ditanya titik yang terdekat, berarti dari depan ini. Ya, kalau yang terdekat ini yang mau Anda warnain merah. Ini yang terdekat. Kalau totalnya sampai ke belakang, sampai ke L, itu yang terjauh. Nah, sekarang kita mau cari panjangnya berapa. Yang kita udah tahu nih, ini pasti 25. Ya kan? Nah, 25. Nah, sisanya dari P ke Q, kan kita bisa buat dia jadi segitiga siku-siku. Dari sini kemari. Nah, seharusnya di sini dia tengah-tengah, karena 5 meter. Nah, gimana? Bisa tentuin kira-kira berapa panjang PQ-nya? Nah, cari dulu panjang PQ-nya dengan rumus Pythagoras. Terus tinggal kita tambah ke si PL 25. Segitulah jawabannya. Berapa kira-kira jawabannya? Coba Des. Kalau mau Anda bawa keluar nih segitiganya. Ya,
Ini ya. Nah, ini si P, ini si Q. Jadi nggak usah fokus cari si yang merah itu. Nanti nggak ketemu segitiga siku-sikunya. Jadi mending cari segitiga siku-sikunya dari si P. Ya, oke. Kan P ke D ini kan 25. Sedangkan D ke T ini 10. Kalau Q-nya cuma 5 meter tingginya, maka P ke D 25 lebih 5 nih. Sehingga di sini jadinya 30. Ya, kita bilanglah di sini P, Q, R, udah ada S aja. Nah, sedangkan S ke R, S ke Q sama aja kayak T ke R. 40. Triple Pitagoras. Ada 3, ada 4 kawannya pasti 50. Oke, betul kata Andre. PQ-nya 50. Sehingga jarak terjauhnya itu kan kita ambil tadi dari si L ke Q ya. Jarak terjauhnya tuh LQ. Nah, LQ itu kita dapat dari LP ditambah PQ. LP sama dengan jari-jari itu 25, sedangkan PQ-nya udah kita dapat 50. Jadi hasilnya 75 meter. Nah, tadi yang nebak Denny. Hati-hati Dan ya. Maksudnya nebak-nebak tahu-tahu ada pula opsi jawabannya ya. Nah, masa benar tahu-tahu salah. Hati-hati di situ. Oke. Nah, untuk soal yang lingkaran ini udah beres ya. Sebenarnya ada beberapa soal lagi yang mungkin kita buat, tapi nggak usah. Kita pokoknya ada buat 2 soal lagi yang harus kita kerjain. Nah, jadi yang untuk lingkaran gini aja. Benar-benar harus benar. Ya, betul Andre. Namanya aja penalaran matematika ya. Jadi tantangan matematika di sini ada 2. Satu di kuantitatif. Nah, itu kita memang murni belajar matematika kayak biasa. Ada rumus silahkan pakai. Ya, walaupun nanti ada sedikit trik-trik yang harus kita terapkan. Nah, tapi kalau di penalaran matematika, teorinya mudah. Kayak yang soal kita belajar barusan, paling cuma pakai Pitagoras. Betul nggak? Terus pakai perbandingan senilai. Cuman apa kita pakai harus pahami dulu bentuk soalnya. Kayak gitu. Oke, beres ya. Gimana yang lain? Tadi Feby dan Gita, ada juga siapa lagi tadi yang ada komen-komen. Nah, dan ini tadi udah komen juga. Oke, kalau udah beres, lanjut ke soal selanjutnya. Pokoknya ada buat 2 soal lagi kayaknya, biar pas kita satu soal kita cari, satu soal nanti kalian bisa cari. Ya, oke, kita lanjutkan aja. Ini soal. Kayak tadi, nah silahkan dites 5 menit aja ya biar terbiasa karena harus dulu ya, nah, baru kita bahas biar ketahuan nanti di mana kurangnya. Oke, silahkan dites 5 menit terus langsung kita bahas setelahnya.
Oke, gimana? Ya, sebenarnya kalau secara teori sih mudah ya. Cuman statistik data tunggal. Statistik data tunggal kan mudah sebenarnya. Nggak pakai banyak rumus kayak statistik data berkelompok yang barusan kalian belajar juga di kelas 3. Kalau nggak sih gitu ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba tes ya. Oke, kita bahas aja ya. Oke. Nah, dalam suatu kelas katanya yang terdiri dari 16 laki-laki. Oke, buat diketahui, kayak tadi kita bilang ya, sambil baca sambil ketahui. Ada 16 laki-laki, atau enaknya di sini aja biar nggak sempit. Ada 16 laki-laki, 24 perempuan. Rata-rata nilai ulangan matematika mereka adalah 80. Nah, ada kata-katanya rata-rata nilai ulangan mereka. Kalau dibilang mereka berarti kan semuanya. Kita asumsikan dia sebagai rata-rata gabungan. Nah, karena biasanya kalau udah ada laki-laki terus ada perempuan, itu biasanya pakai teori rata-rata gabungan. Oke, rata-rata gabungannya 80. Kita tulis aja dulu, nanti kalau ada keliru kita ganti. Ternyata 8 siswa yang memperoleh masing-masing nilai-nilai itu sehingga diwajibkan melakukan remedial yang hasilnya naik 8 poin. Oke, semuanya itu naik 8 poin katanya. Jumlah rata-rata nilai siswa perempuan sebelum remedial adalah 79. Ya, maka besar rata-rata nilai ulangan siswa laki-laki sebelum remedial. Oke. Nah, kita buat dulu nih. Ini kan posisinya sebelum remedial nih. Ya. Nah, kalau sebelum remedial berarti kita boleh pakai rumus ini kalau kawan-kawan ingat. Rata-rata gabungan sama dengan N1 kali X bar 1 tambah N2 kali X bar 2 per N1 tambah N2. Kalau ada 3 tambah 3 lagi. Gitu ya. Nah, ini dia. Itu teori rumusnya. Nah, berarti kalau kita pakai rumus itu, berarti ini bisa memenuhi 16 kali X bar laki-laki ditambah 24 ya kali X bar perempuan per 16 tambah 24 sama dengan 80. Nah, sama dengan 80 katanya. Oke. Nah, terus sudah dibilang tapi rata-rata nilai siswa perempuan sebelum remedial adalah 79. Ya, sebelum remedial 79. Ya udah, tinggal masukin aja rata-rata perempuannya 79 kan. Nah, kita diketahui rata-rata perempuan katanya 79. Nah, kita substitusi aja ke persamaan yang kita dapat tadi. Sehingga ini jadi apa? 16 X bar laki-laki, rata-rata laki-laki, ditambah 24 kali 79 ya sama dengan atau per jadinya 40 kali 8 sama dengan 80 gitu ya. Udah, kali silang aja. Kalau kita kali silang 16 siswa laki-laki. Nah, ini udah cari kayak biasa aja kan. Tolong dong dibantu. Berapa 24 kali 79? Ini kita kali silang kemari jadinya 32. Oh, no. Berapa kawan-kawan? 24 kali 79. Boleh ketik aja. 24 kali 79. 1896 ya. Oke.
1896. Nah, kan tinggal kurang terus bagi ya. Berarti 16 sama dengan 3200. Tolong kalian terus dikurang ya. 1896. Nanti kita dapat X bar laki-lakinya berapa per 16. Nah, berapa tuh? Kalau kita kurang 4 0 3 1 ya. Betul nggak? 3200 kurang 1896. 1304. Ya, betul. Terus kita bagi 16. Ya, kalau kita bagi 16, ya udah kita bagi-bagi kayak biasa aja ya. 1304. Nah, kalian kan masih ingat cara bagi-bagi kan? Bagi 16. 10 kebanyakan. Oke, 8 deh. 8 80 48 128. Nah, kita kurang ya. 24 ya, 24 ya. 1 16 lebihnya 8. Koma turun 0 5 pas 80. Berarti jawabannya 81,5. Ada jawabannya. Ya. Nah, bukan itu. Ya. 1,5. Ya, jadi soalnya sebenarnya nggak terlalu sulit. Yang harus kalian lakukan adalah setelah perjumpaan kita ini, review lagi materi-materi yang dasar, ya, seperti statistika, data berkelompok, cari rata-rata, median, modus, kuartil, tolong diingat lagi. Terus untuk yang geometri, kayak Pitagoras, jarak titik ke titik, titik ke garis, coba ini 2 segitiga, perbandingan segitiga kongruen. Nah, materi-materi dasar kayak gitu sering dipakai di penalaran matematika juga. Kalian tenang, jangan takut penalaran matematika keluarnya integral. Penalaran matematika keluarnya limit, keluarnya logaritma. Hampir tidak mungkin keluar. Kalaupun keluar mungkin dari 20 soal, 1 atau 2 soal. Ya, jadi rata-rata materinya mudah, tapi nalarnya harus dimainkan lagi. Nah, bagaimana caranya? Latihan, ya, belajar. Nggak ada cara lain. Nggak ada yang instan, ya. Jadi kalau memang udah ada patokannya mau kemana, ya fokus. Oke, nah mungkin itu aja yang bisa Bang Wanda bagi hari ini. Nah, mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian setelah 4 kali pertemuan. Ada Kak Nina juga kemarin dari Bahasa Indonesia, ada Kak Mo juga, walaupun yang ikut semalam cuma 2 orang ya, 2 atau 3 orang gak apa-apa. Nanti rekaman kegiatan kita boleh dicek di YouTube setelah nanti Bang Wanda upload, Bang Wanda edit dulu sebentar, nanti di share di grup kita. Nah, nanti ada kegiatan lanjutan. Bang Wanda akan mengadakan kelas sebanyak 24 kali pertemuan ya. Memang ada biayanya, tapi khusus adik-adik yang udah di kelas kemarin yang sudah masuk grup, nanti Bang Wanda kalau mau join, Bang Wanda kasih harga khusus ya, insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa jumpa lagi. Kalau adik-adik juga yang mau ada konsul pribadi, Bang Wanda juga biasanya buka private online juga, boleh nanti dihubungi langsung aja ya, boleh hubungi pribadi. Kan nomor WA Bang Wanda juga ada. Oke, sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian ya. Selepas ini, kalau boleh jangan lupa di follow IG kita, IG P-Course, di pcourse.aceh, juga YouTube-nya di subscribe ya. Nah, biar nanti bisa nonton di sana. Oke, apa nama IG-nya Kak? Nih, yang di bawah nih. Nih dia nih, ha. Nah, 4-4-nya ada ya. Yang di bawah nih, ini IG-nya P-Course Aceh, ini
TikToknya, terus ini kita YouTube-nya. Oke, ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kegiatan kita dengan alhamdulillah. Kita tutup dengan doa masing-masing. Berdoa. Oke, selesai. Terima kasih banyak adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.